Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini akan melakukan observasi mengenai neuroscience pada anak usia dini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yusela Yusaliana. Saya Putri Mardisi. Saya Tiarani Agustina. Saya Melia Jana Hendis Karahayu. Apa sih neuroscience itu? Neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini merupakan pendekatan pendidikan yang berdasarkan pengetahuan tentang perkembangan otak anak. Kurikulum neuroscience juga mencakup penanaman nilai yang membentuk budi pekerti, nilai seni, nilai budaya, kecerdasan, keterampilan, dan agama. Baiklah, langsung saja kami ingin mewawancarai kepada orang tua yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Ibu, kami dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, izin untuk mengobservasi bagaimana perkembangan anak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusela Yusaliana. Saya Putri Mardisi. Saya Tiarani Agustina. Saya Melia Jana Hendis Karahayu. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah boleh kami mewawancarai Ibu mengenai perkembangan anak Ibu? Baiklah Bu, sebelumnya karena tadi kami belum tahu nama Ibu, nama anak Ibu siapa, boleh tahu siapa namanya Bu? Una Mikaela, Kayak umurnya Bu? 2 tahun 1 bulan. Oke Bu, saya Yusela Yusaliana akan mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana kemampuan bahasa yang ada sama adik. Kalau untuk yang pembahasannya lancar, masalahnya dia pandai ngomong dari umur 8 bulan. 8 bulan. Iya. Apakah anak Ibu sudah mulai berbicara atau mengekspresikan diri dalam bahasa tertentu Bu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi ya Ya. Apa kata pertama yang anak Ibu ucapkan Bu setelah bisa berbahasa? mama sama papa. Mama sama Iya. papa. Bagaimana perasaan Ibu setelah mendengar Bahagia lah. bahagia? Bagaimana Ibu mendukung perkembangan bahasa anak Ibu di rumah? Apakah Ibu membacakan buku, bernyanyi, atau berbicara dengan anak Ibu secara rutin? Kebanyakan bicara ada. Kalau untuk mengajarkan lagu ada juga. Dia paling suka sama musik masalahnya. Tapi kalau berbicara sama dia komunikasinya kebanyakan bahasa Indonesia. Bagaimana peran interaksi dia terhadap teman sebayanya Bu? Baik. Baik. Dia nggak itu orangnya nggak rewel. Lagi juga nggak banyak tingkah lah kalau main. Apa yang menjadi kegemaran anak Ibu nih dalam berbahasa gitu Bang? Dia suka apa? Misalnya berbahasa itu dia bagaimana? Biasanya kalau si Kaila hobinya nggak mau bicara, paling kan suka pinjam HP, nelpon, pinjam HP, main yuk, dia hobi kayak gitu. Bagaimana Ibu menilai pentingnya bahasa nih untuk seorang adik gitu? Sebenarnya bahasa itu penting ya, kayak bahasa Indonesia itu untuk dibawa besar kan bagus. Jadi kayak kalau di sekolah dia udah ada adaptasi sama bahasa itu, jadi nggak bingung dia. Terima kasih ya Bu. Iya. Saya ingin bertanya tentang perkembangan motorik dari anak Ibu. Bagaimana perkembangan dari gerak jalan anak Ibu? Perkembangan jalannya dari merangkak, terus kata dinding, sampai akhirnya umur 1 tahun 2 bulan jalan. Gimana perkembangan dari cara menggenggam sesuatu atau meremas di kertas atau selainnya? Dari pegang kue aja, belajar megang kue. Akhirnya sampai mengerti cara megang gunting, meremas kertas. Untuk menebak-nebak kayak angka, huruf, segala macam itu udah mulai bisa dipelajari atau bisa? Kalau itu udah, kalau angka belum, kalau huruf mungkin belum berhitung udah. Oh, gitu. Iya. Sekian, terima kasih. Iya.
Baik, Ibu, saya Walejana Sekaraya ingin izin bertanya terkait pertanyaan tentang kehamilan Ibu saat Ibu mengandung Kayla. Bagaimana keadaan anak Kayla saat masih di dalam kandungan? Apakah pada saat itu ada kendala atau sesuatu? Kendala nggak ada, cuman anehnya Kayla bokongnya di bawah, kepala di atas. Dan saat melahirkan berapa berat dan tinggi badan Kayla saat itu? Beratnya 3,2, panjangnya 49. Untuk ASI-nya, Ibu memberi ASI Ibu sendiri atau bantuan susu formula atau gimana? Kasih ibu sendiri. Empasi, apakah Ibu memberinya secara teratur atau gimana? Maksudnya, Empasi kayak makanan gitu. oh makanan Mm-mm. teratur. Oke, teratur. Bu, saya Putri Madisi ingin bertanya kepada Ibu nih, bagaimana Bu cara mengatasi anak yang ketakutan kayak seperti dia main sendiri-sendiri gitu Bu? Gimana Ibu mengatasi ini? Kalau insya Allah Kayla ini nggak ada yang takut. Masalahnya main sendiri bisa, sama teman bisa, cuman itu aja kendalanya. Kalau yang diganggu nangis, paling dibawa pulang. Nah, terus kalau nggak ini lah pakai makanan aja. Kalau mood anak Ibu nih kan kadang berubah-ubah kan Bu? Iya. Kadang Ibu sebagai orang tua tuh merasa tensi over atau kira-kira untuk mengendalikan kembali mood yang buruk tuh Bu menjadi mood yang baik gimana Bu? Paling contohnya kan kayak jajan-jajan banyak kali, kurang makannya. Ibu itu aja kurangin belanja, banyakin makan sayur. Kembali beli makannya. Jadi jajannya nggak begitu. Kalau kebanyakan makan dikasih. Kalau bagaimana cara menghindari sikap overprotective Ibu kepada anak Ibu nih Bu? Sebenarnya pencegahannya dibolehin nggak keluar aja. Masalahnya kan pengaruh kan banyak tuh, nanti dia bawanya pulang. Batas aja dia keluar main. Banyaknya di rumah gitu. Baik Bu, Tiara ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana cara Ibu mengatasi anak dengan emosi yang tinggi Bu? Pergi aja. Kalau dihadapi ntar tambah emosi, kita yang mengalah. Nanti kan ada diamnya. Bagaimana cara Ibu untuk meredakan amarah anak Ibu seperti marah, nangis, dan lain-lain Bu? Dibujuknya paling bawa jalan-jalan keluar, tengok-tengok kucing. Bagaimana anak Ibu mengatasi ketakutan ketika mengenal orang baru? Kalau Kailanya nggak ada takut sama orang, siapa aja takut dia. Berarti berani ya Bu? Iya. Di umur berapa kira-kira Ibu mengenalkan nilai agama dalam kehidupan anak Ibu seperti bacaan sholat, mengaji? Kira-kiranya umur 3 tahun lah. Kalau si Kaila mah biasanya kalau mau makan baca bismillah dulu. Sudah makannya alhamdulillah sudah pandai sekarang. Berarti udah mengerti Udah ya mengerti, Bu ya. tentang agama dia. Iya. Tapi kalian mungkin ngaji kayak masukin tapi sudah mau 3 tahun. Ya, kalau sekarang kan Belum. Nah, cuma itu yang dikenal bismillah sama alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Baik, saya mewakili teman-teman saya ingin memberi saran kepada Ibu untuk perkembangan anak Ibu ini, yaitu melalui pendidikan pembiasaan Bu. Maksudnya memberikan kesempatan kepada anak Ibu nih untuk membiasakan sikap dan perilaku yang baik Bu. Yang kedua, pendidikan keteladanan Bu, yaitu orang tua menjadi figur bagi anak sebagai cerminan Bu. Kan anak ini mengikuti apa yang kita lakukan. Terus pendidikan melalui nasihat Bu, maksudnya memberikan pandangan dengan memberitahu anak Ibu nih baik buruknya sesuatu itu kan Bu. Terus pendidikan melalui penghargaan Bu. Penghargaan yang diberikan Ibu kepada anak Ibu ini melalui perbuatan yang baik kan Bu. Terus kita kan harus memberi pujian gitu Bu kepada anak Ibu tuh. Masih ada tambahan? Dari saya
saya Bu sebagai mahasiswa yang belum mempunyai anak, bagaimana izin Bu untuk memberikan saran. Bagi saya itu pertama kita harus berpikir positif dan sabar untuk menghadapi bagaimana emosi atau bagaimana perkembangan anak ini Bu. Berbicara nih Bu dengan anak, kita harus memperhatikan bagaimana sifat atau perilaku mereka ketika kita berbicara. Kemudian untuk menstimulasi bahasanya, mungkin Ibu bisa membacakan buku, bernyanyi, atau mengajak bicara setiap hari. Nah, untuk mengembangkan otak anak, Ibu juga harus memperhatikan minat. Seperti mungkin adik ini lebih suka bernyanyi, mungkin dia kita ajak bernyanyi atau memainkan alat musik gitu. Terus interaksi sosialnya jangan dibatasi Bu. Boleh kita memberikan interaksi yang berlebih, tetapi kita harus menjaga juga bagaimana dia berperilaku sama orang. Untuk pemakaian gadget itu Bu, karena era sekarang udah modern, teknologi udah banyak, jadi dibatasi karena banyak sekarang anak-anak yang terjerumus dari gadget. Paling penting nih Bu, tidur itu yang cukup, karena untuk anak seumur segitu harusnya tidur itu biasanya 10-12 jam. Teori belajar neurosains adalah teori belajar yang menekankan pada kinerja otak, yaitu tentang bagaimana keseluruhan proses berpikir. Proses berpikir juga mencakup hal yang luas. Dari proses berpikir tersebut menghasilkan pengetahuan, sikap, perilaku, atau tindakan. Dalam teori neurosains ini, kualitas seorang anak dapat dinilai dari proses tumbuh kembang. Proses tumbuh kembang merupakan hasil interaksi faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik atau keturunan adalah faktor yang berhubungan dengan gen yang berasal dari ayah dan ibu, sedangkan faktor lingkungan meliputi lingkungan, biologis, fisik, psikologi, dan sosial. Bu, terima kasih atas waktunya. Maaf bila kami ada salah kata, salah perbuatan. Mohon dimaafkan. Ini dulu wawancara kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAUD Bunda masa depan.